Salam kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Amin, luar biasa, tetap ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Sebab Allah yang begitu luar biasa, Allah yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan namanya mengasihi kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dalam situasi keadaan apapun juga kasih-Nya nyata, sempurna di dalam kehidupan kita. Dan biar pagi hari ini kita satukan hati kita mau ekspresikan, kita mau nyatakan syukur kita kepada Dia. Sebab tanpa Dia kita nggak bisa lakukan apa-apa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat karya-Mu yang begitu luar biasa. Kasih-Mu yang sempurna senantiasa bekerja di dalam diri kami. Dan kalau pagi ini pun kami ada, kami merasakan bahwa semuanya ini adalah perbuatan tangan-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sebab itu kami rindu Tuhan untuk menyatakan syukur kami, untuk menyatakan bagaimana Engkau Allah yang dahsyat yang sudah berkarya memberkati kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dan kami sangat meyakini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati setiap kami pagi hari ini. Sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya ibadah raya pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau secara pribadi yang mengendalikan sepenuhnya melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, amin. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Katakan bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, amin. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu, amin. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku
Mari bersama-sama katakan kasih yang penuh, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu dan pulihkan aku, layakanmu untuk dapat memanggilmu Bapa. Yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan
Ku tenang sebab Kau ada. Mari kita bersama-sama saat badai bergelora, Tuhan telah bersamamu. Rasakan atas semesta, ku tenang sebab Kau Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami kagum akan segala karya-Mu yang begitu luar biasa. Ketika badai itu bergelora ada di depan kami, menghempas kami, Tuhan, apapun yang terjadi, kami gak takut asalkan Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sebab itu pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk menyatakan sukacita kami bahwa kami bangga, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau melalui pujian kami. Terima kasih untuk pengurapan yang Tuhan beri buat kami. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan sudah mengurapi dengan pengurapan yang baru. Bahkan semua jemaat-Mu yang hadir tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah raya pagi hari ini. Haleluya. Amin. Merasakan kedahsyatan Allah. Beri tepuk tangan.
mempunyai Allah yang dahsyat seperti Dia. Amin. Haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. mengekspresikan sukacita kami buat segala karyamu yang nyata di dalam diri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini pun kami juga rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Karena tanpa firman-Mu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, terus beracara di tengah-tengah kami pagi hari ini. Haleluya.
Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, amin. Dan tangan-tangan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Bersama-sama katakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Terima kasih. Dan tangan-tangan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Katakan bersama-sama, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Amin. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, amin. Dan tangan-tangan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Mari kita bersyukur bersama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bersama-sama katakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan-tangan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur. Saya undang kembali kepada kamu sebentar. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan-tangan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu
bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan sekali lagi Tuhan untuk beribadah. Kami boleh bersyukur dan kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Sekarang saatnya kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami usir segala yang bukan kuasa yang daripada-Mu. Kami mau mendengar, kami mau duduk diam. Dan kami akan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah, terpujilah, terpujilah Tuhan. Biar kami seperti Maria yang duduk tenang di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Iya. Biar pemain musik masih tetap di sini. Ada saat dimana kita merasa tidak mampu, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang terjadi ada satu masalah belum selesai, timbul masalah yang lain. Satu belum selesai, dua datang. Dua belum selesai, Mbak salah datang. Bukan hanya Mas salah. Iya. Sehingga rasanya doa aja nggak bisa, air mata pun sudah kering. Semua terasa gelap. Apalagi di masa pandemi ini, yang terjadi di benak kita, di pikiran kita, di hati kita, kapan kita nggak pakai masker, kapan kita tidak bebas, kapan kita bisa keluar kota karena hawanya panas, sumuk, benar. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. We can do nothing. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kita akan belajar untuk menyadari diri kita, bagaimana diri kita. Iya. Tuhan tidak pernah melihat kita ini kaya, miskin, cantik, kurang cantik, ganteng, kurang ganteng. Semua Tuhan terima apa adanya. Amin. Bahkan saat kita di bawah, saat kita tidak merasa tidak mampu, Tuhan menerima kita apa adanya. It's okay if you are not okay. Iya, saya katakan it's okay if you not okay. Tuhan itu oke aja. Saat mungkin kita tidak ideal bagi Tuhan, rasanya jauh dari sempurna. Tapi hari ini kita coba belajar dari Daud. Kita belajar dari Daud. 1 Samuel 30 ayat 3 dan 6. Ibu Gembala bisa pakai mic untuk membacakan, tolong mic-nya Pak Agus. 1 Samuel, kita akan baca 1 Samuel, kita akan baca semua. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 6. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 6. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati
masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Dikatakan di ayat 6, apa kita baca bersama-sama 2, 3. Dan Daud sangat terkejut karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berhati hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Dan kita baca yang keras. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Berbagai membaca dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Daud mungkin tidak kita alami sekomplit Daud, ya. Daud kehilangan harta, bahkan istrinya tadi kita baca di tawan, jadi keluarganya ada masalah, dan yang terakhir rakyat hendak melempari dia dengan batu. Bicara ketika hal ini komplitlah apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Ya, keluarganya bermasalah, hartanya bermasalah, dan kepercayaan dari rakyat pun, dari teman, dari seseorang, dari keluarga terdekat, kehilangan kepercayaan kepada Daud. Ya. Berapa banyak di antara kita yang mungkin mengalami seperti saat Daud ini, ya. Dengan adanya pandemi mungkin ada yang kena PHK, ada yang kena potong gaji, belum potong gaji, kehilangan pekerjaan, kemudian ada keluarga yang sakit, kemudian ada masalah. Berapa banyak kita sudah meneteskan air mata di tengah masa pandemi. Puji-pujian tadi sudah menguatkan iman kita, yang mau mendukung renungan kita hari ini. Bapak Ibu jemaat terkasih, dikatakan mungkin firman Tuhan ini sering kita dengar, ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Tapi bagaimana cara Daud menguatkan kepercayaan saat masalah timbul? Sebelum Tuhan memberikan nasihat, kalau nanti kita baca selanjutnya, sebelum Tuhan memberikan perintah kepada Daud, ada beberapa bagian yang Daud harus kerjakan dan dikerjakan oleh Daud, apa dan bagaimana. Yang pertama, di pujian tadi, Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Amin. Jadi saya katakan bagaimana kebirmanan terjadi pada kita. Bisa kita bersyukur. Bagaimana jika saudara ada masalah seperti Daud, kena apa? Siapa yang menjadi sumber inspirasi kita? Kepada siapa pertama kali kita datang? Kepada teman, tetangga terdekat, famili yang kaya. Pada siapa kita datang? Kita lihat Mazmur 18 ayat 1 sampai 7. Mazmur 18 ayat 1 sampai 7. Bisa dibacakan. Mazmur 18 ayat 1 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku,
kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku di dalam kesesatan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Iya, inilah cerita hati Daud. Dia tidak berbicara kepada siapapun, dia menjerit kepada Tuhan. Iya, dikatakan aku mengasihi, ayat 2. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Ayat 2 dikatakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Amin. Saya minta saudara aktif karena perkataan itu membangkitkan iman seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu. Amin. Dikatakan Mazmur 2 ayat Mazmur 18 ayat 2, dan iya, Daud berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatan. Dia menjadikan Tuhan sumber kekuatan. Tadi pujian yang ketiga, keempat dikatakan Tuhan sumber kekuatan. Amin. Bukan bos kita, bukan orang yang mungkin mampu, dan bukan dengan dokter yang kepada kita bergantung. Iya, gimana, tapi kepada Tuhan. Iya. Dikatakan ya Tuhan, gunung batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ini bukan puisi dari Daud, tapi yang ada di dalam hati Daud yang terdalam. Gunung batu, pertahananku, penyelamatku, Allahku, tempat aku berlindung, perisai. Apapun yang terjadi, inilah yang dikatakan oleh Daud. Tapi dia bisa berkata, terpujilah Tuhan, seruku, aku pun selamat daripada musuh-musuhku, tali-tali maut dan sebagainya. Waktu itu Daud dikejar-kejar, bukan hanya dikejar oleh Saul. Yang ada kekhawatiran, gelisah, takut. Dan Daud harus berperang melawan Amalek. Ada musuh dari dalam, musuh dari luar. Berapa banyak kita mengalami mungkin intern keluarga dan sebagainya. Belum lagi dengan dari luar. Waktu itu Daud mengatakan, Mazmur 18 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Mazmur 18 ayat 7, kita bersama-sama. 2, 3. Ketika aku dalam kesesatan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Tadi pujian yang terakhir sebelum firman dikatakan apa? Berarti lagu terakhir sebelum firman. Ketika aku dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan-tanganmu menyelamatkan aku.
hidupku ini, dan tangan-tanganmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kapan selama-lamanya, katakan dengan iman. Sekarang dan selama-lamanya. Itu yang Daud katakan. Amin. Silakan pemain musik ini dulu. Ketika dalam kesesakan, dikatakan aku berseru kepada Tuhan Allahku, aku berteriak minta tolong karena Daud tahu, karena Daud mengerti, karena Daud tahu bahwa Allah sumber kekuatan kita. Amin. Tuhan jadikan Tuhan sumber kekuatan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh sumber kekuatan untuk meritas baterai iman kita yang mungkin lagi redup karena pandemi sudah 1 tahun lebih. Ini sudah memasuki bulan Juni, minggu pertama. Ya, Rasul Paulus pun mengatakan dalam Filipi 4:13. Filipi 4:13. Kita buka Filipi 4:13. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4:13? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Rasul Paulus punya masalah yang juga kita mungkin belum tentu sanggup menanggungnya. Dikatakan ketika aku didera, ketika aku dipenjara, ketika aku dianiaya, ketika aku dalam gelombang lautan yang membuat dia hampir mati, ketika dia diburu-buru. Tapi Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang memisahkan aku dengan kasih Kristus. Karena dia tahu, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita, tidak ada yang sanggup memisahkan jemaat dari kasih Kristus. Yang ada kita perlu tadi di referen dikatakan perlu kita untuk membangun rasa syukur kepada Tuhan. Dengan mengingat kasih Tuhan, dengan mengingat kebaikan Tuhan, dengan mengingat mujizat-mujizat yang pernah terjadi. Kalau saya dapat masalah, ya banyak masalah, bukan hanya Bapak Ibu, semua dapat ada masalah. Saya bisa melihat tangan saya mulus ya. Bayangkan tahun lalu cuma bisa begini dengan luka bakar itu, belum paha, belum yang kaki. Kalau bukan Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, Tuhan memberikan kekuatan, kebaikannya, mujizatnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Setelah bekerja bertahun-tahun, ya, beberapa saat yang lalu 3 tahun saya tidak bekerja, tapi Tuhan juga pelihara. Amin. Ketika saya sakit, semua juga dari tetangga, dari teman-teman semua juga memberikan perhatian. Bukan kalau saya berdiri ini saya mungkin agak
kakinya tak boleh ini karena ada sepatu dari bapak ibu saudara. Tuhan kita, amin. Kalau kita mau menggunakan kasih karunia yang menjadi berarti kita bangun rasa syukur, amin. Jangan buru-buru. Kenapa jangan buru-buru? Doa buru-buru, menyembah Tuhan buru-buru, memuji Tuhan buru-buru, semua buru-buru minta instan. Semua perlu proses dan proses dan proses. Pada saat kita mengalami masalah, ingatlah hal yang positif yang Tuhan pernah tolong, yang Tuhan pernah beri dalam kehidupanmu. Bersyukur dan berterima kasih. Sering yang ada sebaliknya, ya, kita tidak mau menanti kehendak Tuhan seperti Saul. Karena masalah sudah dekat, Saul melakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Yang ada adalah kehendak pribadi. Seberapa banyak kita kehendak pribadi kita, ego kita, keinginan kita, aku dan aku. Tuhan nomor sekian, ibadah nomor sekian, tidak cocok dengan seseorang. Lain kali aja, Tuhan saya berhenti dulu, saya ini dulu. Katanya kita tidak mau menyalibkan Tuhan itu kedua kalinya di depan kita, nanti kita akan dengan kudus. Tapi seberapa banyak kita membukakan hati Tuhan. Bangun rasa hormat, bangun rasa kagum dengan pujian dan lidah bibirmu. Ada pujian mengatakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat. Kapan kita puji? Itu saat kita mungkin lagi berbeban berat. Bisa. Mesti bisa ngomong tuh kagum. Tapi sekali lagi kita belajar. Pagi ini kita belajar. Kita mungkin sering merasa kering karena kita sering lupa memuji dan kehilangan rasa kagum dan hormat kita kepada Tuhan. Karena yang kita pandang begitu kita melek masalah kita dan masalah kita. Sapi kita, anak kita, mantu kita yang mungkin menjengkelkan. Minggu-minggu ini memang saya juga gabrik, saya ngomong Pak Dugem, ini badan rasanya semua sakit semua. Tuhan, boleh tidak saya ganti tema? Tapi Tuhan tetap. Hari ini kita akan belajar dari Daud. Bagaimana saat menghadapi masalah. Daud adalah manusia yang mempunyai hati yang selalu kagum dengan Tuhan. Amin. Biar ini menjadi contoh. Kenapa Daud dikatakan waktu kapan saya bahas, dia menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Meskipun dia pernah jatuh sebagai manusia, tapi Daud dikatakan berkenan di hati Tuhan. Bahkan Yesus sendiri adalah keturunan dari Daud. Bahkan terhadap Saul yang mestinya dia mau dibunuh dan Daud bisa bunuh Daud tidak melakukannya. Daud tidak membesarkan sakit hatinya, Daud tidak membesarkan kepahitannya, Daud tidak membesarkan egonya. Mungkin kalau dia bisa bunuh Saul, dia bunuh. Ada beberapa kali kesempatan, tapi dia tidak lakukan. Apa yang dilakukan Daud setelah dia tahu bahwa Tuhan sumber kekuatan? Daud selalu berdoa. Seperti dikatakan tadi, ya Tuhan Allahku, gunung batuku, pertahananku, penyelamatku. Dia selalu ada hubungan intim dengan Tuhan. Sekali lagi kita bicara masalah hubungan intim, masalah hati.
tim PAW, pengurus jemaat semua perhatikan. Daud selalu lari pada Tuhan. Untuk berdoa bukan hanya kualitas dan kuantitas, tapi dua-duanya berjalan seiring. Saya ingatkan setiap pengurus, setiap jemaat selalu berdoa saat teduh. Iya, kemarin beberapa waktu yang lalu saya pelatihan PAW, ada anak Tuhan yang saya tanya, ditanya sama pembicara, sudah berdoa belum? Tolong, ya seperti Daud, kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Yudas 1 ayat 20, Yudas 1 ayat 20 kita baca. Yudas 1 ayat 20. Ini cara dibaca karena kita Yudas, ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas yang lain. Apa yang dikatakan? Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Katakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan apa? Berdoa. Amin. Mau berdoa, bukan hanya satu hari 5 kali seperti saudara kita sepupunya. Saya berdoa, mungkin kemarin yang jawab itu salah, saya tidak berdoa. Salah, kita pasti berdoa juga 5 kali. Bangun tidur 3 kali sehari, kita makan, mau tidur berdoa di 5 kali sehari. Tapi kan saya katakan berdoalah, tingkatkan, bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Karena ini yang membuat pikiran, perasaan, jiwa kita dikuatkan. Seperti Daud katakan tadi, yang Daud lakukan. Ya, dengan berdoa berarti kita menguatkan jiwa kita saat kita stres, bingung, khawatir. Itu semua ada di dalam jiwa. Khawatir, stres, bingung, nanti meningkat dari depresi, itu masih saudara-saudara sepupu semua. Dan itu dalam jiwa kita. Bagaimana supaya jiwa kita di-recharge baterainya, yaitu dengan berdoa, sehingga roh kita diperbarui, kekuatan kita disegarkan, jiwa kita disegarkan, tubuh kita dikuatkan, dan akhirnya imun kita juga meningkat. Bukan hanya yang itu membuat kebanggaan, karena sekarang harus protokol kesehatan, imun kita ditingkatkan, tapi iman kita juga ditingkatkan. Amin. Seorang ahli otak di Oklahoma pernah meneliti bahwa saat berdoa itu ada cairan yang keluar dari tubuh yang meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Ada kimia, ya. Kalau yang psikologi juga ada hormon endorfin, ya. Hormon endorfin ini yang membuat orang bergembira sehingga mengalahkan rasa sakit. Bahkan kalau itu dilakukan berkali-kali, maksudnya bisa tertawa, bisa bahagia, itu melebihi morfin. Karena ada Tuhan menciptakan sedemikian rupa, luar biasa. Yang kedua, sebenarnya saya mau kasih video, tapi kemarin juga saya nggak beri. Waktu berdoa itu peredaran darah kita menjadi lancar, butiran-butiran darah tidak menggumpal. Jadi ada video yang mestinya kalau ditayangkan nanti pada waktu kita stres, itu darah itu bisa bisa rapat satu dengan yang lain. Makanya kenapa ada orang stroke, ya, ada ini karena ya juga karena makan dan sebagainya, karena pikiran, karena stres dan sebagainya. Tapi pada waktu berdoa, ini ajaib Tuhan itu ajaib. Darah itu bisa, butiran-butiran darahnya itu bisa terenggang satu dengan yang lain.
karena jiwa kita merasa damai. Iya, ajaib. Makanya dikatakan kenapa kalau peredaran kita lancar, tubuh kita sehat. Makanya Daud bukan dokter, makanya dia bilang, oh berdoalah supaya peredaran darah mulai enggak. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tapi Daud melakukan itu, dia berdoa, kita dekat. Makanya Kak Erna sering berkata doa. Pada waktu ada hubungan intim dengan Tuhan. Pada waktu mungkin kita bersembunyi di kamar kita menangis sama Tuhan. Kenapa pada waktu kita berseru sama Tuhan rasanya lega, tubuh kita disegarkan karena peredaran darah kita terus akhirnya lancar kembali. Ketika tubuh kuat, jiwa segar, kita mendapatkan energi yang baru. Iya, seperti baterai mic ini dicas tiap minggu oleh Bukas karena ya, akhirnya bisa dibuat. Kalau baterainya lemah tidak bisa digunakan. Ini juga waktu jiwa kita lemah. Kalau kita mungkin teringat dengan masalah yang lalu, kepahitan yang lalu, masa yang lalu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun yang lalu, masih terus dan terus. Katanya, oh iya saya sudah mengampuni, tapi awas kalau masih ketemu orang itu, ya. Yang ada kita harus dikatakan tadi kalau Daud dia mengingat-ingat perbuatan tangan Tuhan. Nyanyian pujian tadi dikatakan kita selalu ingat perbuatan tangan Tuhan. Kalau kita hari ini sehat, amin. Semua bernafas, semua bisa mengangkat tangan. Nah, puji Tuhan, Bu Iskandar mengangkat tangan. Yang berbicara. Atau kata-kata yang kita dengar lewat telinga kita. Seringkali kita mendengar kata-kata dari manusia, kata-kata yang negatif, yang melemahkan iman, yang membuat jiwa kita makin tertekan. Maksudnya mau konseling, tapi yang terjadi jiwa kita makin tertekan. Karena mungkin dari telinga kita mendapat masukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau sesuai dengan firman Tuhan pasti membangun. Kalau sesuai dengan firman Tuhan pasti mendatangkan sejahtera. Amin. Tidak pernah Tuhan itu melakukan hal yang tidak membangun, yang tidak mendatangkan sejahtera. Kalau itu dari Tuhan, dari Roh Kudus, ya. Kita sendiri sering menjadi kritikus yang kejam kepada diri kita. Seringkali kita merendahkan diri kita. Kita merendahkan kita. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu dan saya tidak mampu. Ketika kita mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak mau. Jangan pernah menghalangi Tuhan untuk berkarya. Ya. Kita semua punya talenta, kita semua punya karunia, kita semua diciptakan sesuai dengan gambar. Kalau diciptakan sesuai dengan gambar berarti itu yang terbaik bagi kita masing-masing. Amin. Kalau kita punya mulut, kita punya tangan, kita punya apa, pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kita sering merendahkan diri kita sendiri. Padahal itu berarti melupakan, menghina Allah yang sudah menciptakan seturut gambarnya. Kita lupa bahwa kita ini milik kesayangan Tuhan. Pernah kita dengar, oh kamu adalah harta kesayanganku, biji mataku. Tapi kemudian untuk melayani Tuhan, jangan saya tidak mampu. Tim gembala hanya bisa mendorong keputusan di tangan masing-masing pribadi. Ya. Jangan kita melupakan kebaikannya, kemudian kebaikannya. Kalau kita menuruti suara yang negatif, suara dari iblis yang mengintimidasi, aku bodoh, aku jelek, aku gak bisa apa-apa, aku ini. Sedangkan Roh Kudus berkata, aku sehat, aku kuat karena Tuhan. Sampai kapan kita mungkin bersikeras tahan sama Tuhan? Kuat kita?
Kalau hidup kita dipencet sama Tuhan 5 menit itu, baru kita, ya Tuhan saya nyerah. Ini saat kita mungkin sakit, Tuhan ya saya nyerah. Tapi pada saat ini semuanya biarlah kita selalu berharap kepada Tuhan dan bersyukur, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hari ini biarlah kita berhenti menghina diri kita sendiri, berhenti menghina penciptamu, berhenti menyalahkan Tuhan. Renungan hati berbicara kepada diri kita sendiri. Renungan hati berbicara kepada kita itu berada di bawah alam sadar. Hati-hati, karena seringkali alam bawah sadar kita yang sering justru mengendalikan kita. Kita khawatir, kita apa itu karena ada di bawah alam sadar kita. Karena itu perlu perkatakan kepada jiwa kita seperti Daud, ya, dilawan dengan mengatakan Allahku, maka dikatakan tadi aku kagum hormat akan Engkau, ya. Karena apa yang ada di bawah alam sadar itu yang akan membentuk kehidupan seseorang. Hati-hati, ya, hati-hati. Kenapa? Kalau mungkin pernah nggak kita ketemu mungkin di kantor. Ini kalau saya ada di kantor itu ada orang yang auranya negatif di teman kerja, gitu ya, di teman kita. Kalau ngomong pokoknya negatif semua, nggak ada yang nggak negatif. Nanti pokoknya anakku kok begini, keluargaku kok begini, ini kerjaanku begini, gajiku kok begini. Auranya negatif. Selalu yang dikatakan negatif. Padahal kata kita adalah berkata adalah masih terus mau mengatakan yang negatif. Berharaplah kepada Allah dan bersyukurlah. Allah telah memberikan dirinya untuk menanggung segala perkaramu dan Dia bersedia memberikan kekuatan kepadamu. Hari ini sebentar kita akan makan tubuh dan minum darah Tuhan. Masihkah kita meragukan? Masihkah kita mau terus menghina pencipta kita dengan merendahkan diri kita sendiri? Milikilah cara pandang bahwa engkau tidak lemah dan engkau memiliki kuasa kesanggupan dari Allah. Berbicara kepada dirimu sendiri bahwa kamu kuat, kamu sehat, aku kaya di dalam Tuhan. Bukan untuk kesombongan, bukan. Tapi itu kata-kata iman, kata-kata positif. Karena apabila engkau tidak berbicara pada dirimu sendiri, jiwamu, maka pikiranmu yang akan berbicara di bawah intimidasi iblis. Karena pikiran adalah medan pertempuran. Sadarlah bahwa jika kita berkata kepada diri sendiri dengan kata-kata yang melemahkan, maka itu akan membuat kita semakin terpuruk. Tapi sebaiknya kalau kita berkata yang positif, maka kita akan semakin meningkat, semakin sehat, semakin kuat dalam kehidupan kita. Ingatlah, apabila engkau selalu membicarakan masalah, maka engkau akan lelah, capek. Pernah gak kita merasa kadang cukup capek, padahal mungkin gak kerja fisik. Kita sudah seperti kuli di pelabuhan, tapi kadang merasa capek, ya luar biasa. Berbicaralah kepada jiwamu, ingatlah kebaikan Tuhan. Ketahuilah Allah ingin dan siap memperbarui kekuatanmu dan menyegarkan kembali jiwamu. Allah selalu siap, dan Allah selalu menunggu kita datang. Karena apabila
Sebaliknya, engkau membicarakan kekalahanmu, maka kekuatanmu akan hilang, energimu akan hilang, semangatmu akan pudar. Tadi dikatakan pujian pertama itu seperti tema kita, Allah tidak akan membiarkan dirimu sendiri. Ini menjadi tema kita sekarang. Bicarakan kemenangan yang Allah anugerahkan kepadamu dan jadilah kuat. Taklukkan segala masalahmu bersama Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan bersama bosmu, bukan bersama keluargamu yang mampu, bukan kepada siapapun, bukan berdasarkan hamba Tuhan yang hebat dan sebagainya, tapi bersama Tuhan. Setelah melakukan hal yang luar biasa tadi, apa tadi? Yang pertama, Tuhan menjadikan kita adalah sumber kekuatan. Yang kedua, Daud berdoa. Yang ketiga, Daud selalu memperkatakan kepada jiwa kita apa yang dilakukan Daud. Kita kembali ke 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Ayat yang ke-8 saya baca. 1 Samuel ayat 30 ayat 8. Sudah ketemu semua? Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengajar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan firman-Nya kepadanya, kejarlah, dan sebagainya. Ini yang dikatakan oleh Daud. Sebelum Daud melakukan ini, sebelum Daud bertanya, dia sudah mempersiapkan diri. Oh ya, Tuhanku hebat. Dia melakukan mendekatkan diri Tuhan. Dia tahu Tuhan sumber kekuatan. Begitu jiwanya, begitu pikirannya dicas. Daud kemudian bertanya kepada Tuhan. Ini yang tidak dilakukan oleh Saul. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar? Apakah kita bertanya kepada Tuhan, haruskah Tuhan aku begini? Haruskah aku stay? Haruskah Tuhan saya begini? Haruskah Tuhan, kalau kau lagi gondok sama Tuhan, haruskah saya gondok? Haruskah saya ngambek sama Tuhan? Ngambeknya manusia sama manusia, kena masalahnya dengan manusia, tapi ngambeknya dengan Tuhan. Bertanyalah Daud. Iya, akan aku susun agak detail Daud. Apa yang Daud lakukan? Setelah Daud bertanya dan Tuhan menjawab, Tuhan tadi katakan, kejarlah. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat 10. Dikatakan ayat 9, lalu pergilah Daud. Ya, lalu pergilah Daud, benar? Kemudian ayat 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Daud maksud saya tidak memaksa orang yang lelah, tapi Tuhan pakai Daud dengan orang yang bisa dan mau. Seberapa banyak jangan sampai kita nanti kalau kita baca, kalau PR ya dibaca, ditinggal yang lelah ini. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Akibatnya apa? Kalau tadi Daud sudah bertanya, Daud sudah ini. Ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud, lalu mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum dan memberikan dia kue dan sebagainya dan sebagainya. Di ayat ke-12 di bagian akhir, dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari. Lucu, Tuhan tidak berpikir mungkin Daud
caranya kenapa bisa mengejar dan nanti mengalahkan Amalek. Hanya dengan dia tahu dipertemukan dengan seseorang yang buka jalan. Bagaimana dia bisa buka jalan? Kemudian bertanyalah Daud, ayat 13, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Perhatikan, punyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Budak ini sakit ditinggal. Kemudian ditemukan dengan Daud. Kebetulan? No. Pasti Tuhan dipertemukan. Amin. Dan dengan dipertemukan ini, maka Daud bertanya, dapatkah kau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa kau tidak akan membunuh aku. Ini permintaan si orang itu. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 kita baca sama-sama. Ayat yang ke-16. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jalan yang besar yang telah mereka rampas dari orang Filistin dari tangan Yehuda. Ada jalan bagi Daud untuk menyerang Amalek melalui seorang budak yang tidak masuk di akal. Iya. Ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi sampai matahari terbenam, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang onta. Ayat 18. Daud melepaskan semua yang baik dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang dari mereka, dari hal kecil sampai hal yang besar. Ayat 20, Daud mengambil semua kambing, domba, lembu, semua yang digiring, dan mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Hasilnya seperti luar biasa. Ketika Daud terpuruk, benar-benar terpuruk, dan menguatkan kepercayaannya. Tapi Daud mericas dirinya dengan berprinsip Tuhan sumber kekuatan. Ya. Saya undang pemain musik ke depan, song leader singer ke depan. Roh Kudus tidak akan menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian melalui nasihatnya. Tuhan mungkin belum berbicara sebelum Bapak Ibu Saudara mengizinkan Roh Kudus untuk membedah jiwa kita. Izinkan Roh Kudus berkata-kata melalui saat teduhmu, melalui jam doamu, hubungan intimu dengan Tuhan. Banyak cara Tuhan yang Tuhan lakukan, tapi Allah telah memberikan dirinya menanggung segala perkara dan bersedia memberikan kepadamu kekuatan. Tapi yang penting milikilah cara pandang bahwa engkau tidak lemah, bahwa engkau memiliki kesanggupan kuasa yang daripada Allah. Ketika kita lagi sesat, jadi jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, apapun masalahnya
Ingatkan dirimu bahwa menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, maka kau siap menghadapi segala sesuatu yang menghadapi. Dengan berdoa dan berkata dengan jiwa kita, katakan hal yang positif, maka kita dimampukan untuk menghadapi tantangan, perlakuan yang membuat kecewa dan sebagainya. Biarlah kita menguatkan hati kita, seperti menguatkan kepercayaan. Kita menguatkan hati itu terus melangkah dan melayani Tuhan. Kalaupun kita ada masalah, kita akan kuatkan komitmen kepada Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Katakan Tuhan yang mengantarkan kita bukan oleh Tuhan. Yesus akan menyelesaikan bagimu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang kami terima pagi ini, Dialah menguatkan kami. Biarlah firman itu Tuhan berbicara terus dalam hati kami tanpa terkecuali. Biarlah kami menjadikan sumber kekuatan. Biarlah kami mempunyai waktu dan kami mau untuk berdoa. Dan kami mau memperkatakan pada jiwa kami, oh Yesus penolong kami, gunung batu kami, kubu pertahanan kami. Sehingga kami diingatkan, kami kagum, kami hormat karena perbuatan tangan. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan makan tubuhmu, roti yang ada tubuhmu dan anggur yang ada darahmu. Persiapan kami, tahirkan kami, melayakkan kami. Terima kasih Bapak dan Pujianmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Kasihnya yang begitu luar biasa, sehingga pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya. Dalam situasi keadaan apapun juga, Dia Allah selalu mempedulikan kita. Bahkan tubuh dan darahnya sebentar kita nikmati bersama-sama. Dalammu kau tebus dosaku, nyawamu kau tukar hidupku.
tebus dosaku dengan nyawamu, kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bersyafaat. Kita berdoa minta ampun Tuhan, ampuni kami. Mungkin kami sering berkata negatif, sering kami meninggalkan jam doa kami, sering kami mendukakan Kau Tuhan. Seringkali mungkin kami juga mempunyai rencana-rencana yang tidak baik. Tuhan, ampuni kami, sehingga kami layak untuk mengambil roti yang adalah tubuh-Mu dan anggur yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Karena melalui tubuh dan darah Yesus, kami memberkati semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mempunyai beban berat, Tuhan yang ambil bebanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Semua sudah mendapat tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuh Kristus, lebih tinggi dari kepala kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah tubuh Kristus ini akan dipersatukan di dalam kita oleh karena kasih Kristus. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan. Kita angkat ini di cawan perjanjian yang adalah anggur dimeteraikan oleh darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Kita akan minum anggur yang dimeteraikan oleh darah Yesus dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Thank you Lord. Jesus.
yang Kau selamatkan. Hanya oleh kasih dalam kami boleh memanggil Kau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Puji dan puji dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita saatnya kita didukung pengunjung ibadah pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ada padamu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Kamu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Kamu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih buat hidupku sekarang. Ku tak because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Thank you, Yes. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam ibadah kami saat ini. Kami dikuatkan oleh penyembahan dan pujian. Kami juga dikuatkan oleh firman-Mu yang menguatkan kami, menguatkan jiwa kami, untuk kami selalu bersyukur dan bersyukur atas apa yang kami lalui dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Meskipun proses demi proses harus kami lalui Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu kami dikuatkan bahwa di dalam Engkau kami menjadi kuat. Karena hanya Engkau lah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan
kami juga boleh diajari untuk kami lebih meningkatkan hubungan intim dengan Engkau Tuhan, dengan meningkatkan jam doa-doa kami Tuhan, dengan kami selalu Tuhan berpikiran positif, berkata positif. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami apabila kami selalu mengeluh dan mengeluh Tuhan. Biarlah melalui firman hari ini Tuhan kami boleh sadar dan kami selalu belajar bersyukur atas kebaikan-Mu, mengingat akan firman-Mu, mengingat akan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Engkau Allah pemelihara kami, Engkau Allah penyemangat hidup kami di dalam setiap kesesakan kami. Kau yang menyelesaikannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu Bapak Budi Tuhan. Terlebih Kau berkati dengan urapan yang baru ya Bapa, untuk membawa jemaat-Mu di tempat ini semakin hari semakin indah di hadapan-Mu, semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, dan semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami diberkati Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau beracara atas ibadah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini. Kami percaya kami sudah diberkati, kami sudah dikuatkan, kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Budi dan Bu Tati tempat ini, dan pengerja dan semua hamba-hamba Ibu yang sudah melayani pagi hari ini. Kami percaya di dalam Engkau jeripaya kami tidak sia-sia. Engkau akan perhitungkan Tuhan. Engkau akan memberkati apa yang sudah dilakukan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami lebih lagi jasmani, dan terlebih Engkau memberkati kami secara rohani. Engkau menyegarkan jiwa kami. Hari demi hari kami akan menjadi pribadi yang kuat. Kami menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Apabila kami akan berpisah pada saat pagi hari ini, Engkau pertemukan kami kembali dalam ibadah minggu ke depan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memelihara kami. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami boleh mengakhiri ibadah ini. Kami pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu yang sudah mengembalikan perpuluhan. Kau yang bukan tingkap-tingkap langit Tuhan. Kami berdoa segala binatang pelahap kami, orang kami usir, kami hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga berkat-Mu di bulan Juni ini melimpah atas hamba-hamba-Mu, atas jemaat GKP Sitoyoso Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apa yang sudah mereka persembahkan Tuhan mau mengembalikan berkali-kali lipat. Terima kasih Bapak. Kekuatan kesehatan Tuhan memberi untuk jemaat sekolah minggu yang belum bisa beribadah, pemuda, remaja, hingga yang lanjut usia pun Tuhan yang memberkati. Malaikat-Mu selalu ada bersama mereka Tuhan di tengah lanjut usia, di tengah pandemi. Tuhan yang memberkati, melindungi kami semua, proteksi-Mu ada. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi segenap jemaat mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. It's only by your grace that I believe today. Tuhan memberkati.